Halo teman-teman, jumpa lagi di Napara Motor ya teman-teman ya. Apa kabar ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Teman-teman atau paman-paman, pasti jenengan yang punya mobil atau punya unit mobil itu sering mendengar istilah sporing ya. Sporing itu apa ya? Sporing dan balancing biasanya ya. Balancing. Secara umum yang namanya sporing itu adalah proses pengaturan terhadap sudut kemiringan roda ya. Jadi roda itu ada sudut kemiringannya, dan sudut kemiringan roda itu akan berubah dalam kondisi mungkin banyak terlalu tekanan banyak terlalu gembos, atau bannya itu enggak rata, atau ada permasalahan di kaki-kaki menurut teman-teman yang sering menyebutnya, atau ada permasalahan di shockbreaker. Jadi perlunya sporing itu untuk memperbaiki sudut kemiringan roda ya. Jadi semisal ini roda, ini semisal aja ini roda, itu dia akan bergeser ataupun tidak center ya. Jadi kenapa perlu sporing? Nah, biar supaya sumbu roda depan sama belakang itu sejajar ya teman-teman ya. Nah, jadi istilah sporing itu untuk memperbaiki sudut kemiringan roda. Kalau miringnya roda itu seperti ini, itu pasti nggak nyaman ya. Ataupun juga sebaliknya, kalau kemiringan rodanya seperti ini, itu juga akan sebaliknya ya. Jadi nggak nyaman waktu kita mengendarai sebuah mobil, itu kita nggak nyaman ya. Makanya perlu perbaikan atau perlu yang namanya sporing. Kalau balancing apa? Kalau balancing itu untuk membalen putaran rodanya. Nah, di sana juga ada yang namanya apa? Velg ya. Velg itu untuk housing bannya. Jadi antara velg sama roda itu nggak bisa dipisahkan, karena itu menjadi satu kesatuan untuk menumpu beban pada mobil ya. Jadi kenapa dibutuhkan sporing? Karena sporing itu untuk memperbaiki sudut kemiringan roda. Kalau nggak diperbaiki, efeknya seperti apa? Nah, kalau nggak diperbaiki, nanti efeknya dengan jangka panjang itu sudut kemiringan roda akan berbeda antara kanan ataupun kiri. Nah, itu ada yang bilang to in, ada yang bilang to out, ada yang teman-teman menyebut caster itu keluar, chamber itu ke dalam ya. Nah, makanya perlu dibutuhkan yang namanya sporing ya. Biasanya sporing itu diperlukan ketika kita mengganti kelengkapan pada kaki-kaki mobil itu sendiri, dari ball joint, dari rack power steering, terot. Nah, itu seperti itu. Oke, yuk simak untuk kelanjutannya. Terima kasih. Sporing manual ya Mas Landung ya? Nah, kenapa butuh di sporing Mas Landung? Karena rodanya sudutnya bengkok. Oh, sudutnya bengkok ya. Jadi pengertian sporing itu untuk membuat sudut roda ke titik nol ya. Biasanya karena shockbreaker sudah bocor, terus ball joint sudah kocak, terot kena, itu akan merubah sudut ban menjadi tidak nol ya Mas Landung ya. Jadi fungsi sporing itu merubah sudut kemiringan roda ya, atau memperbaiki sudut kemiringan roda. Don gesek wae nang, Pit.
Don gesek wae. Engko spuringe nek wis napak. Tas sporing pakainya manual ya, Mas Lan? Pakai manual. Malah Jadi- biasanya lebih lurus. Katanya Mas Pak. Jadi teman-teman bisa dipraktekkan ya di rumah ya. Kita menggunakan sporing manual ya. Jadi ini di sporing karena tadi kita melepas rack end ya, karena mengganti karet boot setirnya, jadi kita harus sporing ulang. Ora iso don gesek. Don gesek. Apa nih? Kurang biaya. Lah wingi kan rak apa-apa toh? Lah kok kenapa dadi entek? Wingi dicopot. Lah iya, lah wingi dicopot harusnya iso balikne, kok kenapa dadi entek? Iki mau ukuran kene jerone AC. Padha sih kamu. Aslinya malah gawa sebelah kok. Masa? Soalnya posisi ning kono mele. Makanya tangan ngedon gesek, didon gesek. Ngarep medonke ora ketemu kok. Jadi kita harus menurunkan mobilnya dulu. Jadi nanti turunnya setelah sporing lagi setelah mobil dipakai jalan itu biar apa? Biar semuanya sesuai posisinya ya. On. Jadi ini nama Serandung ya. Tadi itu kita harus pasang ini nah, pasang ini ya. Habis masang ini namanya terot ya Mas Nandung. Ini namanya terot. Kita habis masang ini, tapi posisi bannya itu sudah mentok. Padahal untuk setelannya sini itu sudah nggak bisa di setel lagi ya Mas Nandung. Nggak bisa di setel lagi, sudah mentok. Dan pada akhirnya supaya banyak itu bisa masuk ke dalam, makanya kita perlu mengakalin harus memotong ini. Yang mana, Mas? Ini harus potong ya Mas Nandung. Jadi ini kan masih ada beberapa kulir ya. Iya. Ini sudah mentok ke sini. Berarti udah mentok masuk itu. Udah Udah mentok nggak bisa masuk. di setel lagi. Tapi banyak Masih keluar itu sudut. masuk, sudutnya masih kurang rata ya sama sumbu yang belakang ya. Nah itu daripada kita lepas yang lainnya, mending kita motong ini Mas Landung. Jadi ini kita harus potong aja, yang ujungnya kita potong. Oke, kita potong dulu. Sporing manual ya Mas Landung ya. Nah, kenapa butuh di sporing Mas Landung? Karena rodanya sudutnya bengkok. Oh, sudutnya bengkok ya. Jadi pengertian sporing itu untuk membuat sudut roda ke titik nol ya. Biasanya karena shockbreaker sudah bocor, terus ball joint sudah kocak, terot kena, itu akan merubah sudut ban menjadi tidak nol ya Mas Landung ya. Jadi fungsi sporing itu merubah sudut kemiringan roda ya, atau memperbaiki sudut kemiringan roda ya. Don gesek wae nang pit. Don gesek wae. Engko spuringe nek wis napak. Tas sporing pakainya manual ya Mas Landung? Pakai manual. Malah Jadi- biasanya lebih lurus. Katanya Mas Pak. Jadi teman-teman bisa dipraktekkan ya di rumah ya. Kita menggunakan sporing manual ya. Jadi ini di sporing karena tadi kita melepas rack end ya, karena mengganti karet boot setirnya, jadi kita harus sporing ulang. Ora iso don gesek. Don gesek. Terus entak kok. Apa nih? Kurang sih, telane kurang. Kurang biaya. Lah wingi kan rak apa-apa toh? Lah kok kenapa dadi entek? Wingi dicopot. Lah iya, lah wingi dicopot harusnya iso balikne, kok kenapa dadi entek? Iki mau ukuran kene
Jerone AC. Podo sih kamu aslinya malah gawa sebelah kok. Masa? Soalnya posisi ning kono mele. Makanya tangan ngedon ke sih, didon ke sih. Ngarep medon ke rak ketemu kok. Jadi kita harus nurunkan mobilnya dulu. Jadi nanti turunnya setelah sporing lagi setelah mobil dipakai jalan itu biar apa? Biar semuanya sesuai posisinya ya.